Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidi Puspitasari dengan NIM C0022025. Di sini saya akan membacakan materi saya yang berjudul jenis-jenis anggaran sektor publik yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIQNR CSRS. Baiklah, saya akan membacakan materi saya. Yang pertama, perkembangan anggaran sektor publik. Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Anggaran fungsi, perencanaan, dan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. 2. Jenis-jenis anggaran sektor publik. 1. Anggaran tradisional. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang saat ini. Terdapat ciri-ciri dalam pendekatan ini yaitu 1. Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan instrumentalisme item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Pendekatan yang semacam ini tidak saja belum menjamin terpenuhinya kebutuhan real, namun juga dapat mengakibatkan kesalahan yang terus berlanjut. Hal ini disebabkan karena kita tidak pernah tahu apakah pengeluaran periode sebelumnya yang dijadikan sebagai tahun dasar penyusunan anggaran tahun ini telah didasarkan atas kebutuhan yang wajar. Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money. Dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini, seringkali pada akhirnya tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting dilaksanakan. 2. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Struktur anggaran bersifat line item yang didasarkan atas dasar sifat atau nature dari penerimaan dan pengeluaran. Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line item dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari pemerintahan atasan, pendapatan dari pajak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja barang, dan sebagainya. Bukan berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan. Yang pertama, cenderung sentralistis. Yang kedua, bersifat spesifikasi. Yang ketiga, tahunan. Dan yang keempat, menggunakan prinsip anggaran bruto. Anggaran tradisional terdapat kelemahan antara lain. Yang pertama, hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan instrumentalisme menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai. 4. Sekat-sekat antara departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. 5. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. 6. Anggaran tradisional bersifat tahunan. 7. Sentralisasi penyiapan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack. Yang ke-8, persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. Yang ke-9, aliran informasi atau sistem informasi finansial yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.
2. Anggaran publik dengan pendekatan NPM atau New Public Management. Sejak pertengahan tahun 90-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan New Public Management. Salah satu model pemerintah di era New Public Management adalah model pemerintah yang diajukan oleh Osborne dan Gabriel 1992 yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep reinventing government. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gabriel tersebut adalah 1. Pemerintah katalis, fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. 2. Pemerintah milik masyarakat, memberdayakan masyarakat daripada melayani. 3. Pemerintah yang kompetitif, menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Yang keempat, pemerintah yang digerakkan oleh misi, mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Yang kelima, pemerintah yang berorientasi hasil, membiayai hasil bukan masukan. 6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. Ketujuh, pemerintah wirausaha, mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. Yang kedelapan, pemerintah antisipatif, berupaya mencegah daripada mengobati. Yang kesembilan, pemerintah desentralisasi, dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Yang ke-10, pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar, mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar atau sistem insentif dan bukan dengan mekanisme administratif atau sistem prosedur dan pemaksaan. 3. Perbandingan anggaran tradisional dengan anggaran berbasis pendekatan NPM. Anggaran tradisional, yang pertama, sentralistis, yang kedua berorientasi pada input, yang ketiga tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang, yang keempat line item dan instrumentalism, yang kelima batas departemen yang kaku atau rigid departemen, yang keenam menggunakan aturan klasik atau vote accounting, yang ketujuh prinsip anggaran bruto, yang kedelapan bersifat tahunan, yang kesembilan spesifik. New Public Management. Yang pertama, desentralisasi dan developed management. Yang kedua, berorientasi pada input, output, dan outcome atau value for money. Yang ketiga, utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang. Yang keempat, berdasarkan sasaran kinerja. Yang kelima, lintas departemen atau cross departemen. Yang keenam, zero based budgeting, planning, programming, budgeting system. 7. Sistematik dan rasional. 8. Bottom up budgeting. 4. Teknik penganggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan zaman muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik. Misalnya adalah teknik anggaran kinerja atau performance budgeting, zero based budgeting atau ZBB, dan planning, programming, and budgeting system. Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama, komprehensif atau komparatif. Yang kedua, terintegrasi dan lintas departemen. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan yang rasional. Yang keempat, berjangka panjang. Yang kelima, spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas. Yang keenam, analisis total cost dan benefit atau termasuk opportunity cost. Yang ketujuh, berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input. Yang kedelapan, adanya pengawasan kerja. 1. Anggaran kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output.
Dominasi pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan melalui internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja serta evaluasi kinerja eksternal. 2. Zero Based Budget atau ZBB. Konsep ZBB dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep ZBB dapat menghilangkan instrumentalisme dan line item karena anggaran diasumsikan mulai dari 0 atau zero base. Pada konsep ZBB, penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Proses implementasi ZBB yaitu: yang pertama, identifikasi unit keputusan. Yang kedua, penentuan paket-paket keputusan, yaitu paket keputusan mutually eksklusif dan paket keputusan instrumental. Yang ketiga, meranking dan mengevaluasi paket keputusan keunggulan ZBB. Yang keempat, jika ZBB dilaksanakan dengan baik, maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara efisien. Yang kelima, ZBB berfokus pada value for money. Yang keenam, memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya. Yang ketujuh, meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajemen. Yang kedelapan, meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran. Yang kesembilan, merupakan cara yang sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran. Kelemahan ZBB: 1. Prosesnya memerlukan waktu lama. 2. Manfaat jangka pendek. 3. Membutuhkan teknologi yang maju. 4. Meranking dan mereview merupakan pekerjaan yang melelahkan. 5. Membutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki orang lain. 6. Memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran. 7. Implementasi ZBB menimbulkan masalah kepribadian dalam organisasi. 3. Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS. PPBS merupakan teknik penganggaran yang berorientasi pada output dan tujuan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Proses implementasi PPBS antara lain: yang pertama, menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. Yang kedua, mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost benefit dari masing-masing program. Yang keempat, pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil. Yang kelima, alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui. Karakteristik PPBS: 1. Berfokus pada tujuan dan aktivitas program untuk mencapai tujuan. 2. Secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PPBS berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Yang keempat, dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif program seperti identifikasi tujuan, identifikasi secara sistematik alternatif program untuk mencapai tujuan, estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program, dan estimasi manfaat hasil yang ingin diperoleh dari masing-masing alternatif program. Kelebihan PPBS: 1. Memudahkan dalam pengendalian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. 2. Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. 3. Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya atau cost consciousness atau cost awareness dalam perencanaan program. 4. Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar departemen. 5. Menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam, PPBS menggunakan teori marginal utility sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal. Kelemahan PPBS: 1. PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi.
2. Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih. 3. PPBS bagus secara teori, namun sulit untuk diimplementasikan. Keempat, PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. 5. PPBS merupakan teknik anggaran yang statistically oriented. Penggunaan statistik terkadang kurang tajam untuk mengukur beberapa program tertentu saja. Yang keenam, pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Baiklah, dari materi yang saya bacakan tadi, maka kita dapat menyimpulkan anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian agar fungsi pengendalian dan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Terdapat dua pendekatan dalam penyusunan anggaran sektor publik, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan New Public Management. Pendekatan NPM dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari sistem tradisional. Anggaran dengan pendekatan NPM terdiri dari beberapa jenis, yaitu anggaran kinerja, ZBB, dan PPBS. Anggaran dengan pendekatan NPM sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Perubahan dari sistem anggaran tradisional menuju sistem anggaran dan dengan pendekatan NPM merupakan bagian penting dari reformasi anggaran. Reformasi anggaran sektor publik dilakukan untuk menjadikan anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik dan menekankan value for money. Beberapa jenis anggaran dengan pendekatan NPM seperti ZBB, PPBS, dan anggaran kinerja perlu dikaji lebih mendalam sebelum diaplikasikan, karena pada masing-masing jenis anggaran tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Penerapan sistem anggaran juga perlu mempertimbangkan aspek sosial, kultural, dan kesiapan teknologi yang dimiliki oleh pemerintah. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.